Assalamualaikum, kembali lagi di Samawa dengan aku Sari. Aku Mala. Dan aku Wihda. Oke guys, kali ini kita bukan mau challenge, tapi kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang KKN. Nah, kalian udah ada yang tahu belum nih KKN itu apa? Teman-teman ada yang bisa jelasin nggak KKN itu apa? Enggak. Aku Mala. Kita nih sebelum kita ngobrolin tentang KKN, kita mau ngasih tahu dulu nih kalau kita itu mahasiswa semester 6. Nah, kita itu udah ngelaksanain KKN di semester 5 pas akhir liburan semester 5. Ya nggak sih? Semester liburan akhir semester 4 ya. Semester 4. Semester 5, Nek. Semester 5. Jadi pas libur semester mau ke semester 5. Enggak tahu, Sar. Akhir liburan semester 5. Liburan semester 5 kita KKN langsung masuk ke semester 6. Ya. Jadi yang benar kita itu waktu akhir semester 5. Nah, kalau dari kampus kita itu ngadain KKN itu duluan. Kalau beberapa kampus ada juga yang ngadain KKN tuh setelah sempro gitu biasanya. Nah, cuman kalau kampus kita itu biasanya kalau kampus kita emang KKN dulu baru ke arah sempro skripsian itu gitu ya kan guys? Benar sekali. Nah, karena kita hari ini mau bahas tentang KKN, jadi kali ini kita tuh udah ada beberapa pertanyaan yang bakal kita bahas pada video kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, aku mau tanya nih, KKN tuh apa sih sebenarnya? Kan banyak tuh beberapa pasti yang belum melaksanakan KKN, pas semester belum melaksanakan KKN, pasti tuh banyak tuh muncul pertanyaan, KKN tuh apa sih? Gimana guys, KKN tuh apa? Menurut aku ya, kalau KKN itu tuh merupakan kependekan dari kuliah kerja nyata. Nah, maksud dari kuliah kerja nyata ini, kita itu melakukan pengabdian ke sebuah desa yang terpencil, terdepan, tertinggal ya. Nah, itu kita merealisasikan ilmu-ilmu yang telah kita dapat selama di kampus gitu. Ya benar banget. Jadi kalau KKN tuh kuliah kerja nyata, jadi benar apa yang dibilang Sari. Nah kalau menurut Mala gimana? Ya sama kayak Sari. Dan kita juga bisa ngembangin, misalkan kita nggak perlu ilmu yang kita dapat di perkuliahan itu, misalkan ilmu pengetahuan. Nah kalau kita udah terjun ke lapangan, ke tempat desa yang kita KKN di situ, kita bakal nemuin masalah-masalah baru yang harus kita cari solusinya. Misalkan ada banyaknya masyarakat yang kurangnya pekerjaan gitu, jadi kita bisa mikirin apa sih solusinya untuk masyarakat ini bisa mempunyai pekerjaan. Dan setelah kita tidak KKN lagi di sana, masyarakat bisa menuliskan apa yang telah kita realisasikan kepada mereka gitu. Nah, ya benar banget. Nah, jadi itu beberapa mungkin udah pada paham ya KKN itu apa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul nih. Salah satunya nih, gini kakak-kakak, untuk membahas program kerja selama KKN, selain berdiskusi dengan kepala desa, dengan siapa lagi kita harus berdiskusi. Nah, itu gimana nih? Kalau misalkan kita mau bahas tentang program kerja buat KKN. Kalau pengalaman aku ya kemarin, untuk Prokja itu bisa kita diskusiin dengan kepala RT, karena kemarin kondisinya kita mandiri kan, KKN mandiri, jadi kita KKN di rumah masing-masing, KKN di lingkungan masing-masing. Dan kebetulan rumah aku masih di kota, jadi ada RT RW gitu, bukan desa lagi. Dan akhirnya kita membuat program kerja itu berdiskusi dengan ketua-ketua RT dan juga lurah yang ada di tempat aku tinggal gitu. Kalau Sari gimana? Mungkin di tempatku sama tempat yang lain itu berbeda ya. Di sini
di wilayah tempat aku tinggal itu nggak ada RT RW. Nama panggilannya itu nagari, kan biasanya desa ya kalian ya, ya kan? Enggak sih? Ya, kalau Ya. kita kelurahan. Ya gitu. Yang paling tingginya itu namanya wali nagari. Apa sih namanya kalau kalian? Kepala desa ya. Nah, namanya itu di kami Ya, wali nagari. Nah, itu tuh dari selain diskusi dengan wali nagari, kita juga diskusi sama wali jorong. Nah, juga sama ketua pemudanya juga merembukkan program kerja yang ingin kita kembangkan di sana. Begitu. Kalau Wida sendiri gimana, Wida? Nah, sih kalau aku kemarin tadinya mau koordinasi sama kepala kelurahannya kan, ibu kelurahannya, karena kebetulan di tempat daerahku itu ini kepala kelurahannya tuh ibu-ibu gitu kan, di kelurahan. Nah, jadi karena kita berempat, jadi kita ke kelurahan, terus abis itu kelurahannya itu ngarahin ke ibaratnya inilah apa namanya wakil-wakil gitulah. Nah, wakil-wakil itu jadi kita koordinasi sama program kerja itu ke apa wakil-wakilnya itu. Jadi kayak masalah program kerja apa yang kurang di desa itu kayak gitu. Jadi aku lebih ke wakil-wakil kelurahannya gitu. Itu ya guys. Jadi mungkin program kerja kalau misalkan kita bisa apa ya, diskusi itu bisa ke mana aja sih, yang penting berhubungan sama desanya gitu kan ya. Dan Oke, sebelum kita berangkat, ya gimana malah? gini, sebelum kita melaksanakan KKN, beberapa hari sebelumnya kita itu bakal terjun ke desa KKN tempat kita akan melaksanakan KKN, dan di situ saatnya kita mencari bisa mewawancarai untuk merencanakan program kerja apa yang bakal kita realisasikan di sana gitu. Iya benar. Nah pertanyaan selanjutnya yaitu hal apa aja yang harus kita persiapin sebelum KKN? Nah gimana nih? Banyak sih yang mesti disiapin dari mental sama Tadi kalau dari mental sama ya kayak kebutuhan sehari-hari kayak baju, Ya. pakaian, makanan. Kan kalau misalnya kalau tinggal ama apa ya nah disediain rumah tempat tinggal dari desanya itu lebih enak. Biasanya kan dikasih kasur, disediain kasur, bantal segala macam. Nah, itu tuh kita tinggal bawa badan terus bawa pakaian. Kalau mau bawa misalnya bawa beras juga boleh, bawa misalnya makanan kayak mie misalnya kan ada tuh yang mau bawa nggak apa-apa. Tapi kalau mau enak bawa badan mau baju aja udah cukup. Yang penting duitnya ada ya. Sip itu paling perlu. itu yang paling penting. Nah iya sih, yang perlu dipersiapin itu bener-bener ke arah mental, karena kita tuh bener-bener bakal terjun ke masyarakat gitu kan ya. Nah masyarakat itu kan orang-orang itu punya kepribadian masing-masing kan. Ada yang misalkan kayak welcome sama kita, ada juga yang mungkin cuek-cuek aja kayak ya udah kita mau KKN atau gimana juga ada yang kayak gitu kan. Nah jadi lebih ke arah sana sih mental, karena kalau misalkan di dunia masyarakat gitu kan, di dunia yang udah masuk gitu kayak ke dunia apa ya, ibaratnya ketemu orang-orang gitu kan, nah itu tuh kadang apa ya, nggak bisa apa sih, aku mau ngomong apa sih jadi kalau kita ketemu orang-orang tuh kita benar-benar harus siap mental, karena kalau misalkan apa ya, kitanya tuh mudah baperan, bukan baperan sih apa ya, kayak mudah masukin masukin omongan orang Ya, kayak masuk ke hati. nah kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak Ya dengar-dengar julitan orang gitu. bener. Nah kadang tuh soalnya ini pengalaman aku sendiri gitu ya, adalah pihak-pihak yang kayak mungkin ngomongin misalkan ini nih mahasiswanya nih kurang ini gitu, tapi emang namanya juga KKN dan namanya juga manusia, pasti nggak pernah ada yang sempurna kan. Jadi pasti ada aja misalkan program kerja yang kita kita lakuin, kita laksanain tapi nggak terrealisasi, atau mungkin terrealisasi tapi kurang maksimal. Nah mungkin
ada beberapa omongan-omongan kayak gitu. Nah, pasti itu tuh juga harusnya kita jadiin hal itu sebagai perubahan buat kita loh, kritikan, saran, masukan gitu buat kita, ya nggak sih? Ya, benar. Ya bener banget, mental itu harus dikuatin banget. Pernah ya kejadian pas waktu aku KKN, kita itu dibilangin apa coba, kita keluar sore, kerjainnya main-main, tidur nyampe siang, padahal dia nggak lihat loh kita itu ngapain aja. Terus bilangin KKN itu tuh kalian palingan cuman yang penting laporan bikin ya kan, kata dia gitu. Dapat nilai. Padahal kita udah susah mikirin ini, mikirin itu, minta izin ini, minta izin itu, ya enggak sih? Membaguskan diri kita dan menjelekkan desa itu, padahal kita nggak sama sekali kayak gitu kan guys. Kita mau membantu desa itu supaya lebih baik gitu kan. Ada yang bilang juga anak KKN sekarang pada sombong-sombong, kata dia nggak bisa bergaul, padahal dia sendiri loh yang nggak ketemu sama kita, terus sok-sokan bilang gini gitu, menyimpulkan sesuatu. Kita senyumin dia nggak senyum ya kan? Disapa dia melengos, sebentar dibilang kita sombong. Stop. Dan juga nggak boleh gibah-gibah di sini ya. Tapi emang benar, mental pertama, terus persiapan dari uang juga itu penting banget, ya kan? Uang penting banget karena emang sih dari kebijakan kampus beberapa bilang kalau misalkan mungkin kita nggak boleh ngeluarin uang untuk desa gitu kan. Maksudnya dalam artian untuk membangun desa itu kan kayak ada tahap-tahapnya dan nggak perlu pakai uang pribadi gitulah. Ibaratnya kita bisa koordinasi sama kepala desanya atau kayak pihak kelurahannya kayak gitu kan. Nah mungkin ya uang itu ya buat kita biaya hidup kita kan, kayak makan dan kehidupan sehari-hari gitu kan. Sama aja kayak kita kehidupan sehari-hari butuh juga kan buat makan. Terus buat misalkan mau jajan-jajan, biasanya kan ada syarat-syarat pengen jajan gitu kan. Kalau udah kumpul gitu kan biasanya kan. Tapi yakin lah kalau misalkan KKN itu emang bener-bener seseru itu. Nggak yang penting jangan dibawa pusing aja gitu. Ya kan guys? Iya benar. Juga itu kalau keuangan tentang project itu ada sih desa itu tuh yang mau bantuin kita keuangan. Waktunya itu kemarin tuh aku ada di bagian salah satu projectku itu tuh didukung finansialnya gitu. Tapi ada juga sih bagian lain yang kita mesti ngeluarin duit lebih gitu. Tapi yang nggak mesti wow banget ngeluarinnya, kan ntar berat di kita juga. Iya benar sih. Nah tadi tuh Sari udah beberapa nyinggung lah tuh kalau misalkan kita tempat tinggal kan tadi tuh. Nah ada nih pertanyaan, Kak, itu tuh kita lebih baik kayak tinggal sama orang desanya di situ, atau maksudnya kayak disiapin dari desanya gitu, atau kita kayak cari kos sendiri gitu. Nah gimana nih? Sebelumnya kan kita mau KKN di tempat desa kita yang udah ditentukan kan, dan udah juga terjun kan, sebelum KKN itu kita terjun untuk mencari profilnya apa, jadi kita udah bisa tahu sebenarnya kita kalau misalkan kita KKN di sana, kita bakal tinggal sama siapa nih gitu kan. Tapi kan nggak terrealisasikan. Waktu itu tuh pas aku KKN itu tuh dari kepala desanya itu tuh udah disediain kayak rumah emang khusus buat anak-anak KKN. Nah rumah itu tuh alhamdulillahnya ya berkecukupan. Ada kamar untuk cowok, ada kamar untuk cewek juga, terus ada kamar mandi, airnya aman lah, sama buat masak aman gitu kan. Terus kalau menurutku lebih bagusan kita itu tuh milih bersama warga di sana, karena kita juga bisa nanya-nanya di sana, bisa lebih bersosialisasi gitu, nggak dapet julitan dari orang. Bayangin kalau kita KKN ngontrak sendiri jauh dari warga, nggak dapet ngomong sama warga sana. Bisa sih ngobrol di misalnya pergi ke rumah orangnya kan, tapi itu tuh kalau tinggal di rumah warganya bisa lebih deket gitu. Sama juga kan kalau sendiri ngontrak sendiri kan bisa aja sih dijulitin orang, anak KKN itu nggak terlalu berbaur sama masyarakat di situ gitu. Kalau menurutku segitu. Kalau dari Malang gimana? Dari aku karena kemarin KKN-nya di rumah kan, jadi ya di rumah, tinggalnya di rumah.
karena masih daerah rumah kan. Nah, kalau misalkan aku KKN tuh benar-benar apa sih, nggak KKN mandiri, KKN kelompokan kayak yang udah ditentuin, itu tadinya mau tinggal sama perangkat desa. Nah, di sana udah disiapin satu rumah. Di sana kan ya kayak kata Sari tadi, kalau kita tinggal di rumah salah satu perangkat desa atau yang sudah disediakan dengan kepala desanya, kita lebih mudah untuk berbaur dengan masyarakat. Jadi kita juga bisa merealisasikan program kerja yang udah kita buat, atau enggak kita wawancara dengan masyarakatnya, bisa kita rubah lagi program kerjanya yang sesuai sama keadaan kondisi dari desa itu gitu. Kalau Wihda gimana? Ya kalau dari aku sendiri sih, ya karena sama kan aku sama Mala sama, karena kita tuh sama-sama KKN di daerah masing-masing, jadi aku tinggal di rumah aku sendiri. Karena emang kita kebagiannya pas KKN online itu ya masalah pandemi ini, jadinya emang kita nggak bisa ya kalau misalkan kita harus datang ke tempat desa yang ditentuin sama kampus, karena ya pandemi ini udah mulai meningkat kan, semakin meningkat gitu. Nah jadi kalau aku sendiri sih pas sebelum dibilang bakal KKN online kan emang dari kelompok aku tuh udah menentukan untuk tinggal sama desanya gitu. Jadi tadinya ada kesempatan berpikir buat kayak tinggal sama maksudnya cari tempat sendiri gitu kan. Cuman tuh kalau kita emang cari tempat sendiri, ya benar yang kata Sari, kata Mala, kita kurang berbaur sama masyarakat. Terus ditambah lagi, kalau misalnya kita cari kosan sendiri tuh di masalah biaya itu tuh bakal bisa lebih meningkat lagi sih. Cuman kalau misalkan dari tempat desanya mungkin bisa meminimalisir dari biayanya, karena kan otomatis paling enggak ya kita mungkin di situ tempat desanya itu mungkin udah disiapin. Ada juga mungkin yang beberapa bayar tapi mungkin enggak semahal kalau kita cari tempat sendiri gitu. Itu sih. Sebenarnya bukan bayar, itu kayak rasa terima kasih kita udah disediain tempat. Iya, kayak buat bantuin bayar air, bayar listrik sama gas yang udah kita pakai. Benar sih, bukan bayar tapi lebih ke arah ini ya, perasaan kita sendiri lah ya. Kita tahu lah ya, kalau misalkan hal tersebut kan ya listrik juga kita pakai segala macam gitu kan, mungkin itu. Ya karena KKN kan hampir 1 bulan ya kan. Benar. Ya, Oke, kita next. lebih tahu 1 bulan. Apa? Gimana Sari? Lebih tahu 1 bulan. Oke, kita Malah tadi bilang hampir 1 bulan. Aku bilangin 40 hari. lebih 1 bulan. Oh Ya, iya. Iya. Ya. Oke, next. Nah, selama proses KKN apa aja yang bakal dilakuin? Bagi-bagi hand sanitizer, bagi-bagi masker, sosialisasi ke sekolah, ngenain bimbel, banyak lah kan, menyesuaikan dengan keadaan desanya. Cukup datang ke KKN. Lokakarya. Ya lo KKN melakukan pengenalan kita siapa gitu kan. Biasanya tuh perkiraan berapa nih buat KKN?